Pernah nggak sih pagi-pagi pas bangun, Anda lihat ada helaian rambut di bantal? Atau mungkin pas lagi nyisir kok kayaknya banyak banget yang rontok? Pasti langsung cemas kan? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal rambut rontok, tapi bukan cuma sebagai masalah penampilan aja. Kita akan coba lihat ini sebagai sebuah pesan ya, sebuah sinyal dari tubuh kita. Yuk kita bedah bareng-bareng 5 penyebab utamanya yang sering banget kita nggak sadari. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Rambut rontok, kapan sih sebetulnya kita harus mulai waspada? Pertanyaan ini pasti sering banget muncul di kepala. Apalagi pas lagi keramas, terus lihat rambut di saringan pembuangan air. Rasanya langsung panik. Tapi bener gak sih semua kerontokan itu pertanda bahaya? Atau ada batas normalnya? Oke, ini dia jawabannya. Angka yang perlu kita ingat baik-baik, 50-100 helai per hari. Yap, kehilangan rambut sebanyak ini setiap hari itu ternyata normal banget. Ini bukan tanda bahaya sama sekali, tapi justru bagian dari siklus alami tubuh kita. Jadi, rambut yang sudah tua itu harus rontok untuk ngasih tempat buat rambut baru yang lebih sehat dan kuat. Jadi kalau jumlahnya masih di kisaran ini, kita bisa bernapas lega. Coba deh, kita bayangin setiap helai rambut di kepala kita itu punya siklus hidupnya sendiri. Ada 3 fase utama. Pertama, ada yang namanya fase tumbuh. Ini masa-masa paling produktif, di mana rambut terus memanjang, bisa sampai bertahun-tahun lamanya. Terus, dia masuk ke fase istirahat, di mana pertumbuhannya berhenti sejenak. Dan akhirnya, dia sampai di fase rontok. Di fase ini, rambut secara alami melepaskan diri dari akarnya buat ngasih jalan ke rambut baru yang mau tumbuh. Nah, proses ini terjadi terus-menerus di seluruh kulit kepala kita. Oke, kita masuk ke penyebab pertama. Dan ini adalah biang kerok yang paling umum, perubahan hormon. Lebih spesifik lagi, ada hormon yang namanya dihidrotestosteron, atau kita sebut aja DHT. Anggap aja DHT ini versi lebih kuat dari hormon testosteron. Nah, masalahnya, pada orang-orang dengan bakat genetik tertentu, folikel atau akar rambut mereka itu jadi super sensitif sama si DHT ini. Akibatnya apa? Folikelnya jadi makin lama makin mengecil. Rambut yang tumbuh jadi lebih tipis, lebih pendek, sampai akhirnya berhenti tumbuh sama sekali. Yang menarik dari kerontokan karena hormon ini, polanya itu beda banget antara pria dan wanita. Coba kita lihat di sini. Kalau pada pria, polanya itu khas banget. Garis rambut di dahi biasanya mulai mundur, seringnya membentuk pola kayak huruf M. Terus bagian puncak kepala atau ubun-ubunnya juga mulai menipis. Beda banget sama wanita. Kalau pada wanita, penipisannya itu cenderung lebih nyebar, merata di seluruh bagian atas kepala. Garis rambut depannya biasanya nggak mundur, dan jarang banget sampai bikin kebotakan total seperti pada pria. Perubahan hormonal ini seringnya ada hubungannya sama usia. Biasanya nih, pas masuk usia 40-an, banyak yang mulai sadar perubahannya. Khusus untuk wanita, masa-masa menopause itu jadi titik yang cukup krusial. Kenapa? Soalnya di masa itu, kadar hormon estrogen turun drastis. Padahal, estrogen ini ibaratnya kayak bodyguard yang melindungi rambut dari efek buruk DHT. Nah, pas bodyguardnya ini berkurang, efek si DHT jadi lebih terasa. Makanya kerontokan rambut jadi lebih gampang terjadi. Oke, sekarang kita lanjut ke penyebab kedua dan ketiga, yang sering banget saling berhubungan. Kita akan bahas soal apa yang kita konsumsi, yaitu nutrisi, dan juga pengobatan tertentu. Dua hal ini sama-sama berpengaruh ke bahan bakar yang diterima sama akar rambut kita untuk bisa tumbuh sehat. Anggap aja, akar rambut kita itu kayak pabrik kecil. Supaya bisa produksi rambut yang bagus, pabrik ini butuh bahan baku kan? Nah, bahan baku utamanya itu protein, karena rambut itu sendiri sebagian besar terbuat dari protein. Terus, dia juga butuh zat besi buat ngangkut oksigen lewat darah, butuh zinc buat perbaikan sel, dan juga vitamin B kompleks. Kalau salah satu aja dari pasokan ini kurang, ya, produksi rambutnya bisa melambat. Dan kualitas rambut yang dihasilkan pun jadi nggak bagus, gampang rapuh. Ini nih, efek samping dari diet ketat yang sering bikin kaget. Pas tubuh kita ngalamin penurunan berat badan yang cepet banget, tubuh kita itu pinter. Dia langsung masuk ke mode bertahan hidup. Artinya apa? Semua nutrisi dan energi yang ada bakal dialihkan ke organ-organ yang paling penting dulu, kayak jantung dan otak. Nah, pertumbuhan rambut dianggap sebagai sesuatu yang nggak esensial untuk bertahan hidup, jadi pasokan nutrisinya dipotong. Makanya, jangan heran kalau beberapa bulan setelah diet ketat, rambut jadi rontok parah. Sekarang kita bahas soal pengobatan. Beberapa terapi medis yang kuat, contohnya kemoterapi, itu kan dirancang untuk menyerang sel-sel yang membelah diri dengan cepat. Targetnya ya sel kanker. Sayangnya, sel-sel di akar rambut kita itu juga termasuk sel yang membelahnya super cepat. Akibatnya, akar rambut kita ikut kena serangan. Dan ini yang menyebabkan kerontokan rambut yang sangat banyak. Tapi, kabar baiknya, kerontokan karena hal ini umumnya cuma sementara. Setelah terapinya selesai, rambut biasanya akan tumbuh kembali.
Nah, dari faktor internal, sekarang kita beralih ke faktor dari luar. Kita akan bahas penyebab keempat, yaitu cara kita merawat rambut, dan penyebab kelima, faktor yang nggak kelihatan tapi dampaknya luar biasa, stres. Yuk, kita lihat gimana tekanan dari luar dan dari dalam pikiran kita bisa bikin rambut rontok. Kadang niat kita buat bikin rambut jadi keren, malah jadi bumerang. Proses-proses kimia kayak ngecat rambut, smoothing, atau penggunaan alat panas kayak catokan setiap hari, itu secara perlahan bisa merusak lapisan pelindung luar rambut. Awalnya mungkin cuma bikin rambut jadi kering dan gampang patah. Tapi kalau terus-terusan dilakukan, kerusakan ini bisa merembet sampai ke akarnya loh. Bisa bikin peradangan di folikel dan akhirnya menyebabkan kerontokan yang lebih parah. Dan ini dia penyebab yang sering banget dianggap sepele, padahal dampaknya bisa dahsyat banget. Stres. Tapi, perlu digarisbawahi ya, ini bukan stres biasa karena macet di jalan. Yang kita omongin di sini itu adalah stres psikologis yang berat, yang berlangsung lama. Contohnya kayak tekanan kerja yang gak ada habisnya, masalah keluarga yang pelip, atau mungkin rasa duka yang mendalam. Jadi, begini yang terjadi di dalam tubuh kita pas kita stres berat. Stres yang kronis itu bikin tubuh kita memproduksi hormon kortisol dalam jumlah tinggi. Nah, kadar kortisol yang tinggi ini bisa bikin sistem imun kita jadi bingung. Sistem imun yang harusnya melindungi tubuh malah jadi salah kenal. Dia menganggap folikel rambut kita itu sebagai musuh yang harus diserang. Hasilnya, terjadilah peradangan yang bikin rambut rontok secara tiba-tiba, seringnya dalam bentuk pitak-pitak bulat. Oke, setelah kita bahas kelima penyebab tadi, dari mulai hormon, nutrisi, sampai stres, yuk kita coba ubah sedikit cara pandang kita. Daripada kita lihat rambut rontok itu cuma sebagai masalah kosmetik yang bikin panik, gimana kalau kita coba lihat ini sebagai sebuah sinyal, sebuah pesan yang lagi dikirim sama tubuh kita. Kutipan ini benar-benar jadi inti dari semua pembahasan kita. Rambut rontok itu bukan musuh. Anggap aja dia itu kurir yang lagi bawa pesan. Dia datang buat ngasih tahu kita kalau ada sesuatu di dalam tubuh yang lagi nggak seimbang. Bisa jadi hormonnya, bisa jadi nutrisinya kurang, atau bisa jadi kondisi emosional kita lagi nggak baik-baik aja. Ini tuh kayak undangan dari tubuh kita sendiri untuk berhenti sejenak dan dengerin apa sih yang sebenarnya lagi dia butuhin. Jadi, saya mau menutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Lain kali Anda lihat ada rambut yang rontok, coba deh jangan langsung panik, tapi coba tanya ke diri sendiri. Kira-kira pesan apa ya yang lagi rambutku coba sampaikan? Karena dengan memahami akarnya, kita bukan cuma menyelamatkan rambut, tapi juga merawat kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.